Inilah contoh gejala kerusakan jika salah satu tegangan pada modul Ticon hilang. Penasaran tegangan apa yang hilang? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kedua ini kita akan membahas mengenai macam-macam tegangan pada modul Ticon yang dibutuhkan sebuah panel LCD agar dapat bekerja dalam proses menampilkan gambar. Kita akan bahas nama dan fungsi dari masing-masing tegangan ini beserta gejala kerusakan yang ditimbulkan apabila tegangan-tegangan yang akan saya sebutkan ini bermasalah. Seperti yang telah kita bahas di episode pertama, supply tegangan utama untuk modul Ticon ini adalah sebesar 5 volt. Selanjutnya, tegangan 5 volt ini akan diubah menjadi beberapa nilai tegangan yang berbeda oleh rangkaian yang disebut DC to DC converter. Sekilas membahas tentang rangkaian DC to DC converter. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah input tegangan DC menjadi output tegangan yang masih berupa tegangan DC juga, namun dengan nilai tegangan yang lebih besar atau lebih kecil dari tegangan inputnya. Pada rangkaian DC to DC converter akan terdapat dua buah konfigurasi rangkaian, di mana jika tegangan output yang dihasilkan lebih besar, maka disebut bus up converter, sedangkan jika tegangan outputnya lebih kecil dari tegangan input disebut buck converter. Pada modul Ticon ini, rangkaian DC to DC converter menggunakan IC SM4106 sebagai generatornya. Dan di dalam kemasan IC ini juga sudah terintegrasi sirkuit level shifter atau shift register yang nantinya akan menghasilkan beberapa output level sinyal gambar yang sering kita sebut CKVB, atau jika pada modul Ticon dari brand AUO dinamakan dengan LC1, LC2, dan seterusnya. Pembahasan mengenai level shifter kita akan bahas di episode ketiga. Oke, kembali ke IC DC to DC converter. Dikarenakan IC SM4106 ini tidak memiliki konfigurasi rangkaian buck converter, maka di sini untuk buck converternya dibuat terpisah menggunakan sebuah IC LDO atau low dropout yang akan menghasilkan tegangan DVDD atau tegangan digital, atau lebih sering disebut dengan tegangan logik sebesar 3,3 volt. Tegangan 3,3 volt ini digunakan sebagai supply tegangan kerja dari IC column driver dan row driver. IC ini lebih sering disebut dengan COF atau chip on film. Jadi, tegangan DVDD ini akan masuk ke dalam ketiga IC COF ini sebagai column driver. Di sini untuk tipe panel ini, row driver tidak menggunakan IC COF, tapi IC-nya sudah tertanam di dalam panel kaca, maka dinamakan IC COG atau chip on glass. Jika tegangan ini hilang, maka akan mengakibatkan panel LCD blank secara keseluruhan. Dan ini contoh gejala kerusakan jika pada awalnya tegangan DVDD normal dan setelah beberapa detik tegangan DVDD drop. Kemudian yang ini adalah gejala kerusakan yang diakibatkan jika salah satu COF pada kolom driver tidak mendapat tegangan. Terlihat gambar pada layar blank sebagian berdasarkan letak IC COF yang terpasang. Kemudian untuk yang ini, jika COF atau COG pada row atau gate driver salah satunya rusak atau tidak mendapat supply tegangan DVDD 3,3 volt. Selanjutnya
kita akan bahas tegangan-tegangan yang dihasilkan oleh sirkuit DC to DC converter. Di sini tegangan 5 volt masuk ke IC SM4106 dan menghasilkan beberapa tegangan, di antaranya APDD, VGH, VGL, dan VCOM. Kita bahas satu persatu dimulai dari APDD. Tegangan ini digunakan juga untuk mensuplai IC COF dan COG, khususnya untuk sirkuit analognya. Gejala yang ditimbulkan jika tegangan ini bermasalah hampir sama dengan gejala kerusakan yang diakibatkan oleh tegangan DPDD bermasalah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai tegangan VGH, VGL, dan VCOM, mari kita pahami dulu susunan komponen aktif yang berada pada sebuah panel LCD. Pada dasarnya, layar atau panel LCD disusun oleh ratusan ribu bahkan jutaan sel piksel. Sebagai contoh, sebuah panel LCD memiliki resolusi sebesar 1280 kali 720. Maka panel ini akan memiliki 921.600 piksel, yang mana dalam satu piksel terdiri dari 3 subpiksel, yaitu red, green, dan blue. Maka jika angka tadi dikali 3 akan terdapat 2.764.800 subpiksel. Setiap sel atau subpiksel ini agar dapat menampilkan warna, maka diperlukan driver berupa transistor yang ditanam di dalam panel kaca. Jadi tidak heran jika kemudian panel LCD disebut juga panel TFT atau Thin Plate Transistor. Namun, seiring perkembangan zaman dan tingkat efisiensi, maka penggunaan transistor untuk saat ini diganti dengan MOSFET. Maka di sini setiap sel ini akan didrive oleh sebuah MOSFET dalam proses on dan off-nya, atau charge dan discharge-nya, atau mengisi dan melepaskan muatan yang berada dalam masing-masing sel ini. Selanjutnya, agar MOSFET dan sel piksel ini dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan tegangan kerja. Nah, disinilah peranan dari ketiga jenis tegangan tadi, VGH, VGL, dan VCOM ini. Ketiga jenis tegangan ini diumpankan juga ke dalam COF atau COG untuk diproses bersama sinyal data gambar. Oke, kita mulai dari tegangan VGH atau V-on. Nilai tegangan ini menyesuaikan dari ukuran panel yang digunakan. Semakin besar ukuran layar, maka nilai tegangan VGH atau V-on ini akan semakin tinggi, dengan nilai tegangan berkisar antara 20 volt sampai 40 volt. Untuk melakukan pengukuran tegangan, biasanya pada circuit board sudah disiapkan test point-nya. Dan pada modul Ticon ini, tegangan VGH-nya adalah sebesar 31 volt. Tegangan ini digunakan untuk mencharge atau mengisi muatan sel piksel LCD. Selanjutnya, VGL atau V-off. Jika VGH berfungsi untuk mencharge atau mengisi, maka tegangan VGL ini adalah kebalikannya, yaitu discharge atau melepas muatan yang berada pada sel piksel. Umumnya tegangan VGL ini berkisar antara minus 5 volt sampai minus 15 volt. Di sini terukur sebesar minus 9 volt. Yang ketiga, tegangan VCOM atau tegangan bersama. Dikarenakan tegangan VGH dan tegangan VGL memiliki nilai tegangan yang tidak simetris, maka output dari VGH dan VGL yang mendrive sel piksel LCD tidak dihubungkan langsung ke ground,
tapi harus dihubungkan ke tegangan di tengah-tengah antara nilai tegangan PGH dan PGL. Pada modul Ticon ini sendiri, untuk nilai tegangannya sekitar 4,7 volt. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai fungsi dan cara kerja dari tegangan PGH, VGL, dan Vcom. Di sini, PGH terhubung ke gate atau row driver untuk mengatur on dan off pixel mana yang akan dinyalakan secara bergantian dan tentunya dengan kecepatan tinggi. Gejala kerusakan yang ditimbulkan jika tegangan VGH hilang, maka pada layar akan nampak gambar garis-garis vertikal. Terkadang juga pada layar terlihat hanya blank putih. Namun jika tegangan VGH ini drop, maka gambar akan terlihat sangat kontras. Sebagai pembuktian, saya coba ganggu tegangan VGH ini supaya drop. Maka bisa dilihat gambar sangat kontras sekali. Dan selanjutnya tegangan VGL. Tegangan ini terhubung ke source atau kolom driver, bertugas dalam mengatur nilai level kecerahan warna sel pixel yang akan dinyalakan, sekaligus untuk mengosongkan dengan cepat muatan sel yang sebelumnya telah diisi oleh PGH. Jika tegangan VGL ini bermasalah, maka proses discharge atau pengosongan muatan sel pixel akan menjadi lambat, sehingga gejala yang ditimbulkan akibat tegangan VGL ini bermasalah, gambar akan bergerak lambat atau slow motion atau tersendat-sendat. Berikutnya adalah tegangan Vcom. Tegangan ini terhubung ke output sel pixel. Tegangan ini digunakan untuk mengatur terang dan gelap gambar pada layar secara keseluruhan. Pada beberapa model Ticon, tegangan Vcom ini diatur menggunakan data serial melalui IC program atau EEPROM. Di sini saya akan coba shortkan tegangan Vcom ini ke ground, maka terlihat gambar ghosting atau flash. Terakhir, jika rekan-rekan teknisi mendapatkan kasus dengan gejala kerusakan tegangan-tegangan yang sudah saya sebutkan tadi hilang, maka umumnya atau lebih sering diakibatkan oleh kapasitor-kapasitor filter yang short ke ground pada masing-masing tegangan tadi. Oke rekan-rekan teknisi, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang level shifter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.